Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Masjid Al-Maghfirah ingkang sangat kula mulyakaken. Pagi ini melanjutkan kajian dari pemulasaran jenazah di bahasa ngapunten nuwun sewu sedang kajian nuwun sewu ngapunten. Inggih. Nuwun sewu ngapunten. Jadi melanjutkan dari bulan yang lalu. Kebetulan di bulan ini ada beberapa yang sama mengulang masalah niki. Kemarin di salah satu kantor membahas niki, yakni sampun. Kita membahas sholat jenazah. Sholat jenazah inilah yang menjadi inti, Pak. Menjadi inti dalam pemulasaran atau perawatan jenazah. Keranten menopo? Keranten kematian. Kematian niku perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Dan kulo kali panjenengan bekal menuju alam barzakh itu adalah ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah untuk kulo kali panjenengan. Kulo sampun nate menyampaikan ten mriki dan sering biasanya kulo sampaikan di tempat-tempat yang lain, yakni perihal satu sosok imam kita, Imam Syafi'i, ataupun juga yang lain sebenarnya bisa dijadikan contoh. Imam Syafi'i menika beliau hidup di dunia niku boten dangu, Pak. Niki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku lahir tahun 150 Hijriah. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Artinya beliau hidup di dunia niku cuma 54 tahun. Boten dangu. Niki masa produktif, niki corot yang Indonesia belum memasuki masa pensiun, tapi beliau wafat. Hari ini sampun 1447. Artinya Imam Syafi'i di alam barzakh niku sampun 1200 tahun. Lebih lama di dunia nopo lebih lama di alam barzakh, Pak? Saestu nggih. Kula ulangi, andaikan kiamat niku tasik kurang 1000 tahun. Lalu kula kali panjenengan tentunya niki 70 tahun misalnya. Lebih lama di mana, Pak? Tentunya napa ten alam barzakh? Sepakat nggih? Kok katose abot ngoten yang mau sepakat niki? Tapi yakin, tapi percados, Pak. Nah, Imam Asy-Syafi'i niki, Pak, di alam kubur, di alam barzakh, beliau niku tenang, santai, Pak. Noko istilah Prof Nuh, Imam Syafi'i punya pasif income. Pasif income niki ilmu kitab Al-Pak. Al-Umnya Imam Syafi'i niki selalu dikutip oleh ulama ahli tafsir, selalu dikutip oleh ulama ahli hadis, napa malih ulama fikih. Kula kali panjenengan pun enten pasif income-nya napa boten? Kula kali panjenengan kalau istilah orang napa namanya saudara kita non muslim, uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Niki amal jariah yang terus mengalir kepada Imam Asy-Syafi'i. Terus kula kali panjenengan bagi mayit yang awal mereka akan pindah ke alam barzakh niku adalah disolatkan, didoakan ketika nyolati. Sebenarnya menyolatkan jenazah boten ribet, boten berat, Pak. Hanya 4 dari takbir. Takbir pertama maos surat Al-Fatihah,
kita semua pasti hafal biasanya. Yang kedua, takbir kedua membaca sholawat, niki juga gampang. Yang ketiga adalah doa. Doa niki sebenarnya juga simpel, ringkas. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Loh, apa bedanya lahu dengan laha? Niku kalau di dalam bahasa Inggris namanya kata ganti, Pak. Kata ganti niku kalau laki-laki forgive him. Kalau perempuan forgive her. Terus beda ten kosakata niku. Kata gantinya. Mantun niku takbir keempat. Takbir keempat. Mantun takbir tidak perlu bacaan nopo-nopo, langsung salam. Makanya menawi panjenengan sholat jenazah di Mekah. Di Mekah niku mantun takbir keempat, imamnya niku langsung salam. Nek ten Mekah niku ataupun di Madinah, yang lama niku di takbir ketiga. Karena di takbir ketiga niki, imam-imam Mekah niku diwaos sedaya Pak doa niku. Doa di dalam banyak hadis niku dibaca semua. Nah, kula kali panjenengan enten kesalahan kaprah, enten salah kaprah. Napa niku? Kalau mengantar ke masjid banyak, Pak. Mengiringi ke kuburan banyak. Tapi giliran nyolati tiang 6, tiang 7. Lain kemana? Ada di depan masjid, Pak. Ahli hisab sedoyo, Pak. Enten ahli hisab, enten ahli udud. Niku ten kampung kula daerah Kapas Baru. Nek mriki terus pundi, Pak? Dalam sami mawon nggih. Oh berarti niki pun wabahnya Surabaya berarti. Tapi intinya kula kali panjenengan monggo sami derek atlati, Pak. Karena kula kali panjenengan nyolati itulah kelak giliran kula kali panjenengan yang meninggal, mereka yang dengan sukarela menyolatkan kita. Panjenengan tentu sami semerep kalau ada kiai meninggal, Pak, niku sing nyolati kathah, Pak. Kenapa? Karena para kiai niku kalau ada orang mati datang niku waktu nyolati. Jadi ada kerabat, ada tetangga, teman meninggal, niku biasanya tanya, disolatkan jam berapa? Disolatkan jam 10 nih. Setengah 10 niku pun rawuh. Karena memang sekali lagi bagi yang mengetahui dari inti takziah niku adalah ketika nyolati, Pak. Niki ketika panjenengan nyolati sebagai imam, niki supados semerep. Kalau kali panjenengan semerep dalil dalam riwayat Imam Tirmidzi niki, kalau jenazahnya laki-laki niku berada di dekat kepala, di sebelah kepala jenazah. Kalau perempuan niku berada di tengah, Pak. Berada di tengah jenazah. Niki ada seorang sahabat Anas. Sahabat Anas niku ketika beliau nyolati, kalau laki-laki berarti di keranda yang ada kepalanya, kalau perempuan berarti ada di tengah. Soal kepala jenazah niki terjadi perbedaan pendapat di internal Syafi'iyah, Pak. Kebanyakan ulama tidak membedakan baik laki-laki atau perempuan, kepala niku di utara, Pak. Kepala niku di utara, tapi enten pendapat dalam mazhab Syafi'i niki juga yang dipakai guru-guru kula. Jadi di antara guru kula niku adalah ayahanda Gus Kausar di Pondok Ploso. Gus Kausar niku riyen setunggal letting kali kula, setunggal angkatan. Cuma karena kalah pinter, kalah ganteng, kalah sembarang kalir, Pak. Terus ayahanda beliau dan beberapa kiai niku mengamalkan niki. Mengamalkan jenazah ketika disolatkan niku di sebelah kirinya imam. Di sebelah kirinya imam niku berarti kepalanya di selatan. Tapi sekali lagi niki khilafiyah, Pak. Boten sedoyo.
Tergantung di mana kebiasaan kula kali panjenengan. Di tempat kelahiran kula di Malang, niku biasanya jenazah kepalanya di utara, Pak. Lalu ada seorang kiai dari Madura. Kiai niki mengamalkan niki. Loh, mayitnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki kiai. Kepalanya di mana? Di utara. Geser. Ampun, Pak. Keranda niki diputer. Beliau ngimami, kundur, pulang. Ada kiai lagi datang. Loh, mayitnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki kiai. Kepalanya di mana? Di selatan. Loh, kepalanya pindah ke utara. Niki geser malih, Pak. Niki cara mayite saged ngomong, Pak. Niki aduh ngeluh cak aku cak misalnya nggih. Untunge boten ngomong niki. Biasanya nggih. Biasanya di bagian kepala niku ada tanda. Ada tanda surban, ada tanda nopo niku untuk menengeri. Aduh kok menengeri niku lak Jawa niki nggih. Meniteni sami Jawi nih. Tapi intinya pun kula kali panjenengan jangan berdebat ketika berlaku di satu daerah, apakah di selatan atau di utara, solatnya sami-sami sah, tidak pengaruh terhadap batalnya solat, boten. Kemudian ketika mengantar jenazah, yang di depan niku nopo kepalanya, Pak. Nah, jadi ketika digotong, diantar, yang di bagian depan niku kepalanya mayit. Kulo nanti ditegur seorang mudin. Kata mudin, ke kuburan itu kan ibaratnya mayit itu berjalan, jadi kakinya yang di depan. Kalau kepalanya di depan berarti jalan dengan kepalanya. Loh, kok membayangkan ngeten. Oh, niki boten melaku kok. Niki digotong. Niki digotong. Baik ketika panjenengan di Mekah, di Madinah ningali proses. Biasanya kan mantun subuh niku kan enten pemakaman nggih, enten jenazah. Nah niku hampir sedaya yang di depan kepalanya jenazah. Berikutnya kesaksian niki, Pak. Kesaksian niki juga khilafiyah. Ada yang kerso, ada yang berkenan melakukan kesaksian, ada yang boten. Nah, ketika kula kali panjenengan melakukan kesaksian, dalil hadisnya niki. Terus ten hadis niki Nabi dawuh, "Ma min muslimin yamut," tidak seorang pun yang Islam meninggal dunia lalu disaksikan oleh tetangga maupun teman atau sinten mawon yang mereka mengatakan mayit niki sae. Terus ketika enten mayit niku kadang sae, kadang boten, ketika diminta kesaksian dijawab sing sae, Pak. Kecuali Allah akan menjawab, "Qad qabiltu ilmakum fih," aku terima kesaksian kalian, "wa ghafartu lahu ma la ta'lamun," dan yang tidak kalian ketahui aku ampuni, kata Allah. Niki sepindah malih selalu terjadi perdebatan. Oh, itu ndak ada tuntunan. Oh, enten, Pak, hadise wonten. Cuma di dalam masalah mengimplementasikan niku yang terjadi beda pendapat. Menurut kula kali panjenengan, dikoordinir niku boten napa-napa. Dikoordinir niku nggih. Niku mayit niki sae napa sae, nek pilihane sae sedaya nggih boten napa-napa, jawab sae. Tetapi ada sebagian itu ndak dikoordinir. Ndak dikoordinir niku dengan sendirinya mengatakan mayit niki sae, mayit niki sae. Nah, tapi intinya kan ketika ada kesaksian, nek bagi kula boten masalah. Baik dikoordinir atau boten masalah. Sami dengan ketika di grup WA ada teman kita yang meninggal. Niku kan enten, innalillah, beliau tiang sae, beliau piantun sae. Nah, niku baik dikoordinir ataupun dengan sendirinya mengatakan intini sami-sami boten masalah. Cuma kalau mayitnya niki boten ketinggal sae nih, Pak. Mayitnya niki tukaran tok kali tonggo, gegeran dengan kanan kiri, masjid disawat, mantun niku siang nyekel doro dan sampai sore, malam kok oplosan terus meninggal dunia. Nah, niki kula kali panjenengan jangan dilakukan kesaksian kepada jenazah yang seperti ini. Pak Mudin boten perlu melakukan kesaksian.
Cekap ketika di depan niku dikumpulkan, monggo kalau nanti ada tanggungan dengan mayit niki, dengan tanggungan berupa hutang, diselesaikan dengan keluarga, dan mugi-mugi mayit niki diberi ampunan. Pun langsung budal pun. Tidak usah diberi kesaksian. Kalau diberi kesaksian, Pak, orang niku dilema, Pak. Mayit niki sae nopo jelek? Jawab sae kok nggih goroh. Jawab jelek niku kok nggih boten penak ten keluarga nih. Maka jangan dilakukan kesaksian. Jangan mancing perkara, ngoten lho napa namine Pak Mudin niki. Sehingga kula kali panjenengan langsung diberangkatkan mawon. Mantun niku mengantar jenazah dengan iringan la ilaha illallah. Di Indonesia sampun populer niki. Terutama sejak wafatnya dua tokoh, yakni Gus Dur dan Kiai Hashim Muzadi. Karena sedaya TV niku siaran langsung, Pak. Siaran langsung ke pemakaman ketika akan dikubur. Nah, ketika dibawa niku enten proses dengan mengucapkan la ilaha illallah niki dalil hadisnya. Ten hadis niki kata Ibnu Umar, beliau Rasulullah ketika mengantar jenazah, ketika pergi ataupun berangkat sampai pulang, beliau mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi enten hadis lain, Nabi niku tidak berkenan, Pak. Jadi ada dua riwayat nih. Ada riwayat Nabi tidak membaca nopo-nopo, mendel mawon menghayati kematian. Kalau yang membaca zikir, niki riwayatnya. Jadi enten khilafiyah. Kebetulan yang di Indonesia niki yang lebih sering niku adalah mengiringi dengan bacaan la ilaha illallah. Bahkan pun enten zikir niki, Pak. La ilaha illallah. Tapi boten usah kula kali panjenengan waos. Mungkin nek pun kadung maos ngeten niki, boten penak dahare mangke, Pak. Boten sekeco ngunjuke sebab pun napa namine pun iling mati kabeh ngoten. Makanya saya doakan yang hadir niki mugi panjang umur, sehat wal afiat. Nggih, amini kompak, Pak, nek bab ngeten niki, Pak. Nggih kranten napa namine kondisi gambarnya niku pun kondisi. Tapi boten mantun niki boten kula ulang malih, Pak. Nggih, jadi niki murni membahas niki nggih. Terus endi? Boten, Pak. Niki menggali kubur. Niki menggali kubur niku ada beberapa bentuk jenis kuburan, Pak. Ada yang kotak persegi panjang itu, ada dengan yang diberi ruang, nggih. Sekedar mayit niku dimasukkan ke dalam. Niki ketika Nabi bersabda, ketika menggali kubur lebarkan dan dalamkan letak kuburnya, lalu baguskan. Boleh dalam kondisi darurat kubur niku diisi 2 atau 3 orang. Niki dialami oleh sahabat yang wafat ketika perang Uhud, Pak. Jadi tapi kalau makam niku di daerah Keputih niku aman nggih. Satu kuburan 1 orang, Pak. Kecuali kalau pajaknya ndak bayar. Nah niku kan niku sistem pajak nggih. Kalau yang makam lain niku boten enten boten kranten pun napa? Pun semrawut boten enten pajaknya yang makam-makam tua niku. Tapi nek sing enggal-enggal niku makam-makam baru. Nek wong niki kadose pun boten wedi kali kuburan, Pak, sampai napa namine dipraktekaken. Mantun niku bagaimana dengan azan di kubur niku khilafiyah, Pak. Jangankan dengan di luar, sesama mazhab Syafi'i terjadi beda pendapat. Jadi awalnya niki, Pak, ada seorang ulama ahli hadis bernama Al-Hafidh Al-Hamawi. Beliau niki menfatwakan kalau ada orang lahir ke dunia, riwayat Tirmizi niku kan diazani. Maka metode dalilnya adalah dalil analogi. Kalau masuk ke dunia diazani, maka ketika keluar dari dunia juga diazani. Maka ketika beliau meninggal, beliau niki diazani, Pak, oleh murid-muridnya. Sejak saat itu menyebar dan pundi-pundi
sampai kepada Imam Ibnu Hajar, lalu Imam Ibnu Hajar niki membantah. Tetapi tetap di sebagian daerah niku sudah terlanjur mengamalkan. Sampun terlanjur kemudian dipraktekkan. Apakah dibenarkan? Sekedap supados kula kali panjenengan mengerti alurnya, mengerti alur terkait dengan masalah azan niki, Pak. Sekedap kula kali panjenengan mempelajari niki, mempelajari fikihnya, Pak. Terus fikihnya niki mekaten, ada satu sosok imam niki namanya adalah Imam Ibnu Hajar, Pak. Kata beliau, di mazhab Syafi'i, fungsi azan niku bukan cuma untuk sholat. Fungsi azan niku ada beberapa dalil yang menunjukkan di luar sholat niku ada dalil tentang azan. Napa mawon ketika anak lahir. Anak lahir kan boten sholat tapi diazani. Ketika enten gempa nggih, enten tiang ngamuk niku, Pak, tiang kerasukan nggih, dan lain sebagainya. Kula tunjukkan mawon hadis-hadisnya niki contohnya. Kalau ada orang kerasukan, ada orang tiba-tiba ngamuk, Pak. Ngamuk yang tidak terkontrol nggih. Biasanya ngamuk yang tidak terkontrol, matanya niku mendelik, Pak. Nuwun sewu, orang mriki, orang Indonesia menyebut, oh, ini kesetanan nih. Jadi kerasukan, Pak. Nah, niku Nabi dawuh, Pak. Fa iza taghawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan. Kalau ada orang kerasukan makhluk halus, kumandangkan azan di telinganya. Diazani. Niki riwayatnya. Kemudian kalau sedang susah, Pak, Sayyidina Ali niku pernah sedih. Beliau didatangi oleh Nabi. Ya Ibn Abi Thalib, araka hazinan, kamu terlihat sedih. Nggih Nabi, saya sedih Nabi. Nek cara kula kali panjenengan hari ini nggih, susah mikiri cicilan omah, cicilan mobil, cicilan sembarang, Pak. Lalu Nabi tahu, famur ba'da ahlik. Kamu suruh keluargamu untuk azan di telingamu, maka sedihmu akan hilang. Ini riwayat Ad-Dailami. Makanya, Pak, kalau ada di antara istri kita sedang terlihat susah, sedih, jenengan azani, Pak. Tapi perlu disosialisasi dulu, Pak. Kalau ucuk-ucuk diazani, tambah muring-muring nih, Bu. Aku seurip kok diazani. Dikiranya azan niku cuma azan di kuburan. Niku kathah niku. Azan di luar salat niku ada sekian banyak dalil hadis. Termasuk niki azan ketika napa namanya azan ketika lahir. Terus niki memang khilafiyah. Memang khilafiyah, akhirnya kula kali panjenengan selalu terjadi perdebatan. Tapi intine, Pak, di tempat pemakaman menika saat berada di kuburan boten elok berdebat. Boten sae ketika kemudian terjadi perselisihan. Nek ndak ada azan jangan dipaksakan. Kalau memang keluarga niku biasanya tempat mudin, Pak. Kuncine niku tempat mudin. Pak mudin boten ngazani nggih boten tiyang niku. Sampai niku nggih napa namine sampai ada satu keluarga niku boten purun ngazani. Dan ini Pak mudin sing mandap atau turun ke bawah hanya sekedar ingin mengazani. Jangan niku sekali lagi khilafiyahnya boten sae, Pak, ketika di pemakaman. Mantun niki menjadi kewajiban, Pak. Kewajiban niku mayit dihadapkan ke kiblat. Keranten niki dalil hadisnya, kiblatukum ahya'an wa amwata. Ka'bah itu adalah kiblat, tempat menghadap baik saat kula kali panjenengan hidup atau meninggal. Niki nuwun sewu. Zaman riyen, Pak, niki cerita zaman riyen. Zaman riyen niku Ka'bah niku bukan cuma ketika hidup dan mati, Pak, tapi juga ketika coblosan. Zaman riyen nggih, zaman riyen. Kula nek mirengaken tiang-tiang sepuh, orang-orang tua niku juga sama-sama wonten dalilnya, Pak.
Sing P3 zaman niku nggih, zaman Partai Ka'bah niku dalilnya nggih dalil niki, Pak. Tetapi yang berada di Golkar nggih enten piyambak dalilnya. Nggih dalilnya niku idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ingatlah Muhammad ketika para sahabat itu berbaiat kepadamu di bawah pohon. Nah, niku dulu Jurkam Golkar niku itu maksudnya di bawah pohon itu pohon beringin itu. Niku napa namine menjadikan agama sebagai alat politik. Tapi riyen Pak, sakniki pun orang sakniki pun rasional sedaya Pak. Sakniki orang niku pun mboten saged di napa namine di nggih politik dengan mempermainkan agama tiyang niku pun niki pun sami sadar, pun sami melek. Intinya ketika dimakamkan, tapi kalau di Indonesia niku ruangnya niki ruang segi 4 panjang, persegi panjang. Bagaimana dengan melepas tali pocong? Melepas tali pocong niku terjadi khilafiyah. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Bagi yang tidak mengamalkan karena Nabi tidak melepas. Tidak ada hadis Nabi melepas. Tidak ada riwayat sahabat melepas. Sing enten niki tabi'in. Inggih menika Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim bin Adham, Amir Ad-Dhahhak, Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin. Beliau-beliau niki meminta ketika dikubur niku dilepas ikatan-ikatan yang kemudian ada di makam. Tetapi dampaknya nopo, dampak perbedaan niki bagi saudara-saudara kita yang hanya mengamalkan Quran hadis. Saya cuma ikut Quran hadis. Nggih, mboten melok, tidak melepas, Pak. Tetapi bagi yang beranggapan, bagi yang memiliki pedoman, dalil utama Quran hadis. Tetapi ada dalil sekunder. Nah, niki primernya. Dalil sekunder niku ada qiyas, ada ijma, ada napa namine? Ada perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in dan sak piturutipun. Mantun niku bagi yang biasa melepas tali pocong, maka kemudian pipinya jenazah niku dibuka biasanya. Lalu diselipkan di belakang telinganya. Di belakang telinga niki riwayatnya Sayyidina Umar, "Idza wada'tumuni fi lahdi," kalau kalian meletakkan saya ke liang lahat, fa'afdu bi khaddi, tempelkan pipi saya ke tanah. Langsung berbantal ke tanah. Kemudian niki talqin, Pak. Talqin niku selalu terjadi perbedaan pendapat. Talqin dari sisi hadis memang dhaif, Pak. Tetapi dhaifnya hadis niki memiliki banyak jalur. Termasuk ketika kemudian Imam Ibnu Hajar beliau niki condong menguatkan bahwa hadis yang berkaitan dengan talqin niki sampun diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in. Ada sebagian dari ulama Damaskus, ulama Madinah zaman dulu, dan beberapa ulama yang lain. Kita tingali beberapa dalil penguatnya, Pak. Dalil penguat seputar berkaitan dengan niki, seputar dengan pemakaman niku insyaallah enten ten mriki yang sebagian sampun kula tulis. Niki di antara dalil penguat terkait dengan mendoakan sesudah pemakaman. Ten hadis niki, wonten hadis riwayat Imam Abu Dawud, kalau Nabi selesai memakamkan seseorang, saat niku namanya Utsman bin Maz'un, Pak. Utsman bin Maz'un niku sahabat pertama yang wafat lalu dikubur di Baqi. Kemudian Nabi mendoakan, "Istaghfiru li akhikum," mintakan ampunan untuk saudara kalian, "wasalu lahu tatsbit," dan mintakan keteguhan iman baginya
Karena saat ini dia menghadapi malaikat. Menghadapi malaikat dalam riwayat Abu Dawud. Mantun niku ada sahabat Pak. Sahabat niki namanya adalah Amr bin As. Amr bin As niki dawuh, "Idza dafantumuni, kalau kalian mengubur saya, setelah dikubur jangan langsung pulang. Fa'aqimu haula qabri. Berdirilah kalian di sekitar kuburku." Seberapa lama? Qadramatun harujazur wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum. Seukuran orang menyembelih sapi dan membagikan dagingnya. Kenapa? Hatta asta'nisa bikum. Sampai saya ini tenang ketika kalian menghantarkan saya. Wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi. Sampai saya ini bisa tenang ketika berhadapan dengan utusan Allah di alam kubur, yakni Munkar dan Nakir. Niki riwayat Imam Muslim Pak dalam kitab Sahih Muslim. Jadi pada intinya ketika pemakaman lalu berdiri, niku ada riwayatnya Pak. Cuma kalau di Indonesia, niku mantun dikubur boten berdiri, lenggah sedoyo. Nopo kok lenggah, nek bagi kula boten masalah. Ketika setelah pemakaman niku doanya niku sambil duduk, boleh-boleh saja. Nopo kuburan ini tebe-tebe Pak. Kuburan ten napa namine ten keputih niku lak tebe niku. Sik ngenteni berdiri niku lak kesel niku. Nah, jadi boten masalah. Dulu sahabat niki berdiri nggih karena jarak antara Masjid Nabawi dengan makam Baqi riyen niku dekat nggih. Nah, dados intine mekaten Pak. Kemudian niki juga khilafiyah nggih. Imam Syafi'i beliau berkata di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada orang meninggal lalu dikubur, beliau menganjurkan membaca Al-Qur'an di dekatnya. Sekali lagi niki khilafiyah. Bahkan terkait dengan niki membaca zikir setelah pemakaman nggih asline wonten dalile Pak. Niki dalilnya kata sahabat Jabir, ada sahabat yang meninggal yakni Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad niki wafat, Nabi menyolatkan, lalu Nabi mengantar ke kubur. Setelah dikubur, ketika kubur niku sampun ditutup, di dekat makam niku Nabi membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Setelah membaca tasbih, para sahabat mengiringi. Kami juga ikut membaca tasbih dengan Nabi. Lalu Nabi membaca takbir, kami pun juga ikut membaca takbir. Dalam riwayat Imam Al-Hannad Pak, niki kitabnya, niki riwayat kitab Az-Zuhud karya Imam Al-Hannad, di kubur niku setelah Nabi memakamkan, lalu Nabi membaca takbir, Nabi membaca tahlil, Nabi membaca tasbih. Enten Pak, riwayat ketika setelah pemakaman membaca kalimat zikir Nabi yang melakukan untuk sahabat Sa'ad niku wonten. Cuma bagi mereka yang tidak berkenan tahlil, hadis niki tidak pernah disampaikan. Yang disampaikan cuma Nabi tidak mengamalkan, itu bid'ah, ngoten mawon. Padahal wonten. Intinya sekali lagi niki soal khilaf. Sekali lagi niki soal khilafiyah. Setelah pemakaman ada bacaan zikir sing berkenan monggo, niki riwayatnya. Yang tidak berkenan karena Nabi cuma melakukan sekali Pak. Nabi cuma melakukan ketika Sa'ad bin Mu'ad niki mawon. Tapi kalau dalil hadis Pak, meskipun Nabi hanya mengerjakan sekali, niku kalau kita amalkan tidak ada masalah. Contohnya niku salat minta hujan. Salat minta hujan niku Nabi cuma sekali Pak. Nabi cuma sekali, tetapi kalau kali panjenengan hari ini ketika melakukan salat istisqa niku juga sah-sah mawon, boleh mawon nggih. Tapi pada intinya niki memang murni khilafiyah antara yang biasa mengamalkan dengan yang tidak biasa. Kula sebut biasa niku Pak, keranten niki tergantung ketika kita kecil di keluarga itu. Kula paringi contoh nggih. Kula paringi contoh, ada sebagian kita yang biasa ketika tahiyat niku namung ngeten. Ada sebagian yang biasa tahiyat niku tangannya digerakkan. Nah niku kan kebiasaan soal kecil, ketika masa kecil mawon.
atau membaca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kalau kecilik pun biasa niku sampai gede sampai sepuh, niku yang dibaca, Pak. Saya punya teman, Pak. Saya punya teman, kulturnya sama, tapi guru SD-nya niku dari Muhammadiyah. Niku kecilik sampai sak niki boten saged bacaan niku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Boten saged ninggal keranten napa? Kulino. Sudah terbiasa membaca niku sejak kecil. Jadi sekali lagi niki monggo kula kali panjenengan jangan berdebat. Ingkang kersa nggih monggo, boten nggih boten napa-napa. Pun kemudian berikutnya yang terakhir inggih menika perempuan mengantar ke pemakaman, Pak. Perempuan niku ketika mengantar ke makam disebutkan dalam riwayat Bukhari, kata Ummi Atiyah, kami dilarang oleh Nabi para perempuan ikut ke pemakaman, tapi larangannya tidak secara tegas. Artosipun makruh tidak sampai haram. Larangan niku ada dua, Pak, di dalam ilmu hadis niku, Pak. Ada larangan tidak tegas. Nopo larangan tidak tegas niku? Nabi melarang tapi tidak disertai dengan ancaman dosa. Tidak disertai dengan neraka lan sak piturutipun. Kalau Nabi sampai melarang dengan ancaman berat, niku biasanya menjadi haram. Jadi barang siapa yang melakukan ini maka nanti begini. Nah, niku akan menjadi hukum haram. Biasanya kebanyakan mekaten. Tetapi di Surabaya niki, Pak, kalau perempuan tidak ikut ke pemakaman, niki biasanya kuburan ini ku sepi, Pak. Karena yang rame niku justru napa namanya? Justru anak perempuan, ponakan perempuan, terus keluarga yang dari keluarga perempuan yang banyak. Saking kula cekap semanten, niki bagaimana dengan terakhir niki, Pak? Bagaimana dengan memindah keluarga yang wafat keluar kota? Karena hari ini pun enten ambulan angsal, Pak. Terus niki enten seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara kandungnya Aisyah. Beliau meninggal di Ethiopia, Pak. Meninggalnya di perbatasan benua Afrika. Ketika meninggal, jenazahnya dibawa ke kota Mekah. Dan dimakamkan di kota Mekah. Dan Indonesia ini pun umum. Bahkan bukan cuma masyarakatnya, sak kiainya, Pak. Gus Dur wafat di Jakarta, sak pesawate dibawa ke Jombang. Kiai Hashim meninggal di Malang, wasiatnya makam dikubur di Jakarta, difasilitasi oleh negara saat itu. Kiai-kiai yang lain juga begitu, meninggal di Surabaya. Kiai Fawaid Situbondo, jenazahnya dibawa ke Situbondo. Guru kula Kiai Munif juga dimakamkan di Kediri. Ada Kiai Jombang wafat, Kiai Yusuf Hasim Rin, dan beberapa kiai yang lain pun biasa niku. Jadi intinya dibawa keluar kota niku boleh. Cuma hari ini, Pak, untuk tiang Surabaya pastikan dulu ketika dibawa keluar niku, sing umum niku Lamongan, Pak. Lamongan kali Madura. Kalau di Lamongan niku mengizinkan, monggo dibawa. Cuma kula dapat kabar ada orang meninggal dari Lamongan niki, ketika meninggal di Surabaya lalu dikubur di Lamongan, dikumpulkan dengan keluarga, terus kali warga niku diminta kakaknya. Ternyata kakak Surabaya ndak diterima ten mriku. Sama dengan makam-makam baru niku. Makam-makam baru niku kan kedah enten suratnya. Bukan kakak Surabaya ndak bisa. Niki akhirnya napa namanya? Akhirnya ditiru oleh
oleh kota-kota lain untuk administrasi, Pak. Nah, terus ketika dibawa ke luar daerah, pastikan dulu ten mriku pun disetujui napa boten. Nek Madura alhamdulillah Pak sampun setuju. Bahkan dengan adanya Suramadu niku lurus saking Sutomo langsung ke napa namanya ini? Langsung keluar Suramadu niku pun lancar pun boten enten hambatan sakniki. Tapi intinya angsal nggih. Saking kula cekap semanten monggo menawi enten pertanyaan Pak. Setuju monggo, boten setuju boten napa-napa. Kula niki pun biasa dikritik orang, kula niki pun biasa didebat, monggo. Yang penting bagi kula niki tidak didebat sama istri kula piyambak. Nek didebat istri Pak niki sing bingung Pak. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keterkaitan yang terakhir Ustaz, yang mungkin perlu dijelaskan. Yang dimaksud yang terakhir itu kan meninggal di Surabaya bawa ke Lamongan atau bawa ke Madura itu. Itu berarti kan jenazahnya masih baru. Tapi kalau yang sudah dimakamkan di Surabaya katakan 2 tahun 3 tahun, berarti makamnya di Surabaya kemudian digali ulang, dibawa ke daerah agar supaya kumpul sama keluarganya. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leres niki masuk ke ranah hukum, bagaimana hukum menggali kubur yang sudah dikubur, yang sudah dimakamkan. Di fikih niku ada beberapa faktor diperbolehkan menggali kubur. Pertama nopo? Keliru tanah, Pak. Maksudnya keliru tanah niku niki nopo ini ada tanah sengketa. Jadi dikira niku tanah umum untuk pemakaman, lalu ada pemilik surat. Ini tanah saya ini suratnya. Siapa yang menjadikan kuburan ini, tanah ini sebagai kuburan? Ini hak saya. Lalu orang niku menang di pengadilan. Maka niki Pak, napa ini digali dan dipindah. Niku pertama nggih. Jadi kalau ada alasan yang dibenarkan, niku boleh. Kedua, otopsi, Pak. Otopsi, ada orang meninggalnya niku ndak wajar. Meninggal ndak wajar, setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan, keluarganya pingin nuntut. Hendak ini harus dituntut ini pembunuhnya. Lapor ke forensik. Lapor ke kepolisian. Kali kepolisian dibongkar niku kuburan. Diambil sampelnya, diambil nopo yang diperlukan, lalu dikubur lagi. Mantun niku enten ten Lamongan, Pak. Lamongan niki ngeten. Kulo boten semerep daerahnya sufi kulo. Di Lamongan niku ada tempat langganan banjir, Pak. Kalau ada tempat langganan banjir, kuburan niku, orang mati di masa musim banjir niku dikubur di atas bukit. Nanti setelah air niku surut, setelah tidak ada banjir, niki digali lagi, dipindah ke bawah. Niku terusnya pun umum niku. Niki yang kula mengalami pembahasan niki agak lama sebelum pandemi riyen. Sebelum pandemi. Nah, terus ada beberapa alasan fikih yang dibenarkan. Kiai-kiai ten Lamongan niku boten mempermasalahkan niku. Nggih. Ya napa Pak sing kajengi napa namine mengubur dalam kondisi lebih tinggi airnya, wong banjir pancen. Nggih. Kan Surabaya niki nek musim hujan niku dianu napa namine airnya niku dikuras, langsung disalap, langsung ditutup, Pak. Mboyo mungkin napa kelelep, napa ngelangi, napa ya napa pun, apa jare kan ngoten terus tiyang Surabaya. Nah, ketika kemudian alasan niki
alasan untuk kemudahan ziarah. Misalnya sampun dapat beberapa tahun, wis kumpulno dadi sitok mawon. Niku kalau di dalam mazhab Syafi'i belum menjadi alasan yang diperkenankan. Karena untuk sekedar ziarah kan tasik sakit ziarah meskipun tidak dipindah. Tetapi ada ulama Malikiyah yang memperbolehkan. Enten ulama Malikiyah yang dengan alasan kemudahan untuk ziarah cek kumpul sekali ziarah selesai, daripada satu ziarah pindah ke kota lain niki menyulitkan. Niku nek mazhab Maliki diperbolehkan. Niki contohnya niku enten namini Kiai Mas Alwi, Pak. Kiai Mas Alwi niku makamnya di daerah Rangkah. Niku riyen ada opini makam beliau mau dikumpulkan ke daerah Ampel karena makam keluarganya ada di Ampel. Nah, niku ada sosok Kiai Zulhilmi. Kiai Zulhilmi niki imam besar Masjid Ampel. Beliau niku mengizinkan. Beliau maringi ten kula. Ini catatan data ulama Malikiyah yang memperbolehkan, yakni keluarga niku cek kumpul agar saat diziarahi niku lebih mudah. Intine untuk yang alasan niki tasik khilafiyah, untuk sing alasan sebelumnya niku sampun lumrah, sampun sering terjadi. Matur nuwun. Monggo menawi tasik wonten. Nggih, monggo. Niki pertanyaan ini tambah dangu kok tambah medeni niki Pak nggih. Monggo. Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Pak Kiai, tanya tentang keterkaitan antara doa dan orang sudah meninggal. Pak Kiai, berarti kalau misalkan kita itu meminta doa pada orang sudah meninggal, contoh misalkan saya akan ujian skripsi atau interview kerja atau menikah, itu nggak benar ya menurut syariat. Karena justru orang yang sudah meninggal itu butuh doa dari yang hidup, bukan orang itu yang butuh doa dari orang meninggal. Karena saya pernah mendapat diminta oleh Pak Deputi itu minta doa kepada orang tua yang sudah meninggal untuk ketika ada momen-momen tertentu. Dan yang itu, berarti kalau misalkan satu ditempati oleh dua orang itu boleh ya? Tidak melanggar syariat tuh. Satu makam dua orang. Gitu, Okay. Baik, matur nuwun. Niki juga ranah khilafiyah. Nopo ranah khilafiyah niku? Mereka di alam kubur niku masih bisa mendoakan kepada Allah apa tidak? Niki kula angkat riyen nggih. Niki Pak, niki kejadian Rasulullah. Beliau itu melewati sebuah lembah di Mekah. Ketika Nabi melewati lembah niku, Nabi berjumpa dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus sedang baca talbiyah, labbaik Allahumma. Niku ruhnya. Nabi niki riwayat Imam Muslim, Nabi menjumpai ruhnya Nabi Yunus sedang baca talbiyah dengan menaiki onta. Niki ilustrasi mawon nggih, bukan berarti terus niku Nabi Yunus bukan. Niki namung ilustrasi karena zaman saat niki zaman visual, Pak. Zaman visual niku enten gambarnya. Begitu juga ketika Nabi niku Isra, ketika sampai ke Baitul Maqdis, Nabi niki berjumpa dengan ruhnya Nabi Musa. Ruhnya Nabi Musa niku sedang sholat niku, Pak, di kuburnya. Niki riwayat hadis Muslim. Mantun niku Nabi niku kan mi'raj. Nabi niku kan naik nggih. Nabi niku naik ke langit. Ketika berjumpa dengan Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, kata Rasul, kata Nabi kita, Nabi Adam mendoakan saya. Farahhabali wa da'ali bi khair. Nabi Adam ini niki kata Nabi Muhammad, kata Nabi kita,
pintu langit niku dibukakan, saya bertemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam mendoakan saya dengan kebaikan. Padahal Nabi Adam pun pecah. Niki bukan cuma Nabi Adam, sedaya Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf. Niku mendoakan Rasulullah. Nah, sepindah malih, niki soal khilafiyah, apakah mereka di alam kubur niku masih bisa mendoakan napa boten? Oh, itu kan Nabi. Kalau Nabi bisa menerima, hadisnya sahih, hadisnya riwayat Imam Muslim. Nggih sabar, kula klik malih, Pak. Kula klik malih. Niki ada ayahnya Jabir. Ayahnya Jabir niku bernama Abdullah. Kata Nabi, wahai Jabir, ada pertemuan, ada dialog antara ayahmu dengan Allah. Allah berfirman kepada ayahnya Jabir. Ayahnya Jabir niku meninggal ketika perang Uhud. Meninggal ketika di area makam Uhud, makamnya Hamzah menika. Allah niku dawuh kepada ayahnya Jabir, ya abdi tamanna li u'tik, wahai hambaku, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Ayahnya Jabir niki berdoa, ya Tuhanku, ya Rob, hidupkan saya kembali untuk bisa membantu Nabi ikut perang berikutnya. Lalu Allah menjawab, oh tidak bisa, kata Allah. Aku sudah berjanji, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Saya sudah berjanji, kata Allah, kalau sudah masuk ke alam kubur, tidak akan saya kembalikan ke dunia. Lah ayahnya Jabir minta pingin hidup lagi, Pak. Nah, ini doa dengan bertentangan dengan keputusan Allah. Tapi pada intinya mereka di alam kubur niku bisa turut mendoakan. Jadi bukan mayit yang mengabulkan, boten saged nek niku. Tapi mayit juga ikut mendoakan kepada Allah. Jadi kalau anggapan kekuburan minta ke mayit, boten enten. Karena kita berdoa niku tetap tangan diminta, tangan menengadah ke atas, mintanya kepada Allah. Jadi sekali lagi, niki kalau di dalam fikih namanya pembahasan tawassul. Tawassul niku ada yang berkenan, ada yang tidak. Dan dari dulu niki selalu terjadi perdebatan. Kalau panjenengan tidak meyakini, monggo boten napa-napa. Tidak usah menyalahkan kepada yang ada anggapan saya tidak minta ke mayit, tetapi mayit yang di alam kubur agar turut serta mendoakan kepada Allah. Karena dari sekian banyak hadis yang saya ketahui, Pak, yang saya dapati, mereka di alam kubur pun juga turut mendoakan, memintakan kepada Allah. Jadi yang mengabulkan Allah. Misalnya jenengan, lau ko angel-angel langsung mending minta kepada nggih monggo. Jadi kalau kali panjenengan tawassul niku kan perantara. Silahkan secara langsung nggih monggo, pakai perantara nggih monggo. Sama dengan kita niki sakit. Kita niki sakit, monggo langsung berdoa, ya Allah sembuhkan saya, atau panjangkan saya, atau panjenengan perantara datang ke dokter. Kan niki sami-sami perantara. Cuma itu tidak sama, itu perantara orang hidup dengan perantara nggih monggo. Niki sekali lagi niki khilafiyah tidak akan selesai niki perdebatan ngeten niki. Yang terpenting kula kali panjenengan tetap mintanya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Lalu bagaimana dengan kuburan tadi? Apakah betul kuburan itu boleh lebih dari satu? Leres secara dalil kuburan niku ketika dalam kondisi tertentu. Nopo kondisi tertentu? Tanah terbatas, orang matinya banyak. Niku boleh ditumpuk dalam satu liang lahat, lebih dari satu niku boleh. Contohnya nggih makam Mbah Ratu daerah barat niku, daerah tengah nggih, enten makam Pegirian terbesar, enten makam Rangkah, enten makam Tembok nggih. Enten makam macam-macam niku,
Niku kadang nek panjenengan ziarah ten mriku, kadang satu kuburan maisani niku 3, Pak. Nggih. Wonten sing rangkep 4 ngoten niku. Nggih boten masalah niku karena memang kekurangan lahan. Terus pun di cara menguburnya, makaten ketika digali, penjaga makam niku enten catetani, Pak. Ini sudah sekian tahun, ini sudah sekian tahun. Biasanya pada tahun-tahun tertentu jenazah niku empun habis nggih. Empun habis ketika digali kok enten sisa-sisa niku dibungkus, Pak. Dibungkus lalu dibuatkan lubang di sudut lalu ditutup. Kemudian jenazah baru dimasukkan. Nggih, jadi diringkesi, napa diringkesi niku, Pak? Dirapikan, nggih, dirapikan, dibuatkan tempat baru, ditutup, lalu jenazah yang baru. Tapi nek sakniki yang menjadi favorit niku makam keputih, Pak. Kenapa makam keputih? Nggih, keranten one man one napa niku jenenge? Kuburan niku one thumb nggih. Kuburan satu one man one foot napa istilahnya niku? Nggih ngoten niku pun. Meskipun niku jauh tapi nek keputih niku boten menakutkan, Pak. Pun kados taman ngoten pun kados napa? Bahkan kata kok enten sing ziarah kali selfie ten mriku niku. Nggih, keranten saking napa namine? Saking indahnya. Nek sing makam-makam rangkah niku dereng kula ningali. Tiyang ziarah kali selfie niku dereng ningali. Nggih enten mungkin nggih. Tapi nek ten keputih niku biasa, Pak. Nggih. Keranten suasananya niku suasana taman. Nggih, suasana makam dengan berkonsep taman. Ngapunten Pak, sampun siang niki, Pak. Nggih, sampun siang niki. Napa namine? Kula cukupkan boten membahas niki malih pun. Niku kembali ke masing-masing soal khilafiyah. Cuma kula menyampaikan data secara objektif. Niki yang membolehkan, niki yang tidak. Mangke semua kembali ke masing-masing panjenengan sedaya. Saya doakan mugi panjenengan pinaringan sehatul afiat, panjang umur, dijauhkan dari musibah, diberi perlindungan oleh Allah, diberi keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan ilmu, keberkahan karir dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Nyuwun ageng pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.